Oke, kali ini kita akan jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar laporan keuangan resmi dari sebuah perusahaan, PT Mitra Bara Adi Perdana, untuk mencari tahu apa sih cerita di balik angka yang, jujur aja, kelihatannya serem banget. Yap, benar. Anda tidak salah lihat. Angkanya segitu. Ini adalah penurunan laba bersih perusahaan dari tahun sebelumnya. Anjloknya luar biasa. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya kok laba perusahaan bisa jatuh bebas separah dan secepat ini? Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng, dengan melihat bukti-bukti langsung dari laporan resminya. Oke, ini dia data utamanya. Lihat deh, pendapatannya turun sekitar 24%. Tapi laba bersihnya terjun bebas, hampir 92%. Jelas banget ini ada efek domino. Penjualan yang turun ternyata dampaknya ke laba jauh lebih besar. Tapi kenapa ya? Oke, langkah pertama investigasi kita yang paling jelas, kita lihat dulu dari mana uang perusahaan datang. Kita telusuri penjualannya, atau yang di laporan keuangan disebut pendapatan. Gampangnya gini, pendapatan itu semua duit yang masuk ke perusahaan dari hasil jualannya. Ini adalah angka paling atas di laporan laba rugi, sebelum dipotong biaya-biaya operasional dan lain-lain. Nah, disinilah akar masalahnya kelihatan jelas banget. Penurunan pendapatan sebesar 24% ini yang jadi pemicu utamanya. Logikanya sederhana kan? Kalau penjualan lebih sedikit, ya uang yang masuk juga lebih sedikit, dan ini langsung menghantam laba. Eits, tapi ada yang menarik nih. Para ahli kayak auditor gitu, mereka itu merhatiin banget area-area yang paling krusial dalam laporan keuangan. Namanya itu hal audit utama. Dan coba tebak, apa yang jadi sorotan mereka di perusahaan ini? Justru soal pendapatan dari penjualan batu baranya. Ini kutipan langsung dari laporannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan mungkin rumitnya cara menghitung pendapatan di bisnis ini. Kapan tepatnya sebuah penjualan boleh diakui sebagai pendapatan, itu ternyata jadi titik yang sangat kritis dan diawasi ketat. Oke, pendapatan udah. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Laba emang anjlok parah, tapi apakah ini berarti perusahaan yang mau bangkrut? Tunggu dulu, kita perlu periksa kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Atau kita sebut aja, fondasinya. Nah, buat ngecek fondasinya, kita buka bukti berikutnya. Laporan posisi keuangan, atau yang sering disebut neraca. Ini tuh kayak KTP-nya perusahaan. Isinya semua kekayaan dan utang perusahaan di satu waktu tertentu. Sebelum kita lihat angkanya, ada dua istilah penting nih yang harus kita ngerti. Aset itu intinya semua yang dimiliki perusahaan dan punya nilai. Sementara liabilitas, yaitu semua utang perusahaan ke pihak lain. Simpel kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ada plot twist. Meskipun labanya anjlok, lihat deh total asetnya, malah naik. Dan total ekuitas, yang bisa dibilang kekayaan bersih perusahaan, itu hampir stabil, cuma turun sedikit banget. Ini nggak cocok sama sekali kan dengan cerita perusahaan di ambang kehancuran. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, aset perusahaan ini isinya campuran. Ada aset jangka pendek yang gampang dicairkan kayak kas, dan ada juga aset jangka panjang kayak properti dan peralatan. Artinya, perusahaan ini masih punya amunisi yang kuat, baik untuk operasi sehari-hari maupun untuk investasi ke depan. Oke, kita udah punya semua angkanya. Tapi pertanyaannya, bisa dipercaya nggak nih data? Nah, untuk itu kita panggil saksi ahlinya. Ini dia saksi ahlinya, laporan auditor independen. Anggap aja ini kayak wasit dalam pertandingan. Pihak independen dari luar yang datang untuk memeriksa apakah pembukuan perusahaan ini disajikan dengan jujur dan akurat. Dan inilah vonisnya. Kalimat ini tuh penting banget. Dalam dunia audit, ini namanya opini wajar. Atau gampangnya, ini dapat nilai A+. Artinya, para ahli udah kasih stempel persetujuan bahwa angka-angka yang kita lihat ini bisa dipegang dan bisa dipercaya. Baiklah, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, mari kita rangkai jadi satu gambaran utuh untuk memecahkan misteri ini. Jadi, kesimpulan investigasi kita gimana? Pertama, faktanya laba memang anjlok parah, 92%. Kedua, penyebab utamanya adalah penjualan yang turun 24%. Ketiga, dan ini yang paling penting, fondasi keuangan perusahaan ternyata tetap kokoh, bahkan asetnya bertambah. Dan keempat, semua data ini bisa kita percaya karena sudah diverifikasi auditor. Jadi, apa cerita sebenarnya di balik angka minus 92% itu? Ternyata, ini bukan cerita tentang perusahaan yang mau kolaps. Kalau kita cuma lihat judulnya, memang kelihatan seperti bencana. Tapi setelah kita bedah lebih dalam, kita menemukan cerita tentang sebuah perusahaan dengan fondasi kuat yang kebetulan lagi melewati tahun yang sangat sulit dari sisi penjualan. Ini bukan cerita kegagalan, tapi lebih ke cerita ketahanan.
Nah, ini jadi pelajaran penting buat kita semua kan? Kemampuan untuk melihat lebih dari sekedar headline itu penting banget. Jadi saya mau tanya ke Anda. Lain kali Anda baca berita keuangan yang bombastis, apakah Anda akan berhenti sejenak dan mencoba mencari cerita sebenarnya di balik angka-angka itu?